Jadi pertanyaan saya gini Kak, eh, dari mana iblis itu bisa ada di bumi? Oke, dari mana iblis itu bisa ada di bumi? Oke, Iya. kita tutup dulu kitab suci. Kita begini, kita mengakui Allah itu adalah Allah yang kudus. Dia mencintai kekudusan. Kalau dikatakan Allah menciptakan iblis yang adalah sumber kejahatan, itu menjadi paradoks. Maka Allah tidak mungkin menjadi sumber kejahatan dengan menciptakan iblis. Jadi Allah yang menciptakan iblis adalah Allah yang sesat. Dalam video ini, Elia Mairan menjelaskan secara rohani dan berdasarkan firman tentang asal-usul iblis, kejatuhan, dan bagaimana manusia harus waspada terhadap tipu dayanya. Tonton sampai selesai, karena penjelasan ini bisa mengubah cara pandangmu tentang peperangan rohani. Halo semua, shalom teman-teman, selamat malam. Ya, kita belajar lagi malam hari ini ya. Kalian yang mau bertanya silakan request buat pertanyaan ke atas kalau kalian mau bertanya ya. Selamanya Tuhan pengharapanku. Silakan Tommy. Oke, Tomri siapa? Apa sih? Tomri Antonius. Oh, buka mikrofon, bro. Halo, selamat malam. Halo, suara Ya, saya jelas ya? silakan. Ada yang mau kamu tanyakan? Suara saya jelas ya? Suaranya nggak kuat. Boleh dikuatin nggak? Halo, Ya, halo. Ya, silakan. Ada yang mau suaranya udah ditanyakan? bagus ya Kak? Kenapa? Suaranya udah bagus ya Kak? Ada. Silakan. Mau tanya apa? Oke, yang pertama salam salam untuk semuanya. Ya, alaikum shalom. Eh, Kak, maaf sebelumnya. Bisa bisa tanya di luar topik kita hari ini nggak Kak? Boleh. Apapun yang kamu tanya. Itu hanya pengantar. Iya. Eh, sebelumnya sebelum sebelum saya tanya, saya kasih tahu dulu biar nggak dibully. Eh, saya Kristen, Mhm. saya percaya pada Tuhan Yesus, tapi saya coba saya coba keluar dari apa namanya pemikiran Kristen untuk melihat Kristen sendiri. Maksudnya saya tidak berada di dalam pemikiran Kristen. Saya coba keluar dari pemikiran Kristen untuk lihat Kristen itu sendiri Bagus, saya suka yang begitu. Lanjut. dan saya ada beberapa pertanyaan untuk orang Kristen khusus maksudnya untuk kita semua dan saya sendiri belum tahu jawabannya gitu. Hmm. Jadi di kesempatan ini saya mau tanya ke Kak Elia dan juga teman-teman mungkin ada yang tahu Tentang apa? eh tentang iblis dan pertanyaan saya mungkin akan berkelanjutan Kak. Jadi ini kita diskusi sebenarnya bukan pertanyaan ini diskusi. Ya. Jadi pertanyaan saya gini Kak. Eh, dari mana iblis itu bisa ada di bumi? Oke, dari mana iblis itu bisa ada di bumi? Oke, Iya. kita tutup dulu kitab suci. Kita begini, kita mengakui Allah itu adalah Allah yang kudus. Dia mencintai kekudusan. Kalau dikatakan Allah menciptakan iblis yang adalah sumber kejahatan, itu menjadi paradoks. Maka Allah tidak mungkin menjadi sumber kejahatan dengan menciptakan iblis. Jadi Allah yang menciptakan iblis adalah Allah yang sesat. Ya, setuju. Ya, iman lain mengatakan Tuhan yang menciptakan iblis itu bukan Tuhan yang benar. Itu tinggalkan. Ya. Nah, Setuju. kalau bukan Allah yang menciptakan iblis, lalu bagaimana? Pertama sekali yang perlu kamu pahami adalah Allah itu bukan Allah yang mencele-mencele, tapi Allah itu konsisten di dalam apa yang telah Dia anugerahkan. Misalnya,
Ketika malaikat itu diciptakan, Ayub mengatakan, Ayub 32, itu mengatakan bahwa malaikat itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Ketika Tuhan berperkara dengan Ayub. Nah, malaikat itu Tuhan ciptakan sebagai pesuruhnya Allah, sebagai dewannya ilahi Allah. Ya. Dan malaikat itu tentu diberikan kehendak bebas. Nah, kehendak bebas itu adalah anugerah Allah. Nah, anugerah itu tidak bisa dibatasi oleh Allah karena Allah itu adalah kasih. Nah, kehendak bebas yang diberikan kepada malaikat itu, anugerahnya tadi, itu disalahgunakan oleh pribadi-pribadi malaikat itu yang menerima anugerah itu. Sama seperti begini, oleh karena anugerah saya memberikan kamu pulpen ini, tetapi kamu menyalahgunakan pulpen ini dengan tujuan yang salah. Nah, saya tetap konsisten bahwa saya memberi hal ini kepada kamu oleh karena anugerah saya. Maka free will yang diberikan oleh Allah kepada malaikat itu adalah anugerah, dan itu tetap konsisten sebagai anugerah. Namun anugerah yang diberikan itu disalahgunakan oleh malaikat itu dengan memberontak kepada Allah. Maka pemberontakan itulah yang membuat mereka menjadi berdosa. Jadi malaikat yang kudus tadi itu menjadi cemar oleh karena ketidaktaatan mereka. Nah, ketika mereka tidak taat, mereka menjadi berdosa, dan di dalam keberdosaan itu mereka keluar dari sorga. Karena yang di sorga tidak boleh ada yang berdosa. Nah, ketika malaikat yang memberontak, yang berdosa ini menjadi kotor, itulah yang disebut dengan iblis. Loh, dosa mereka kok nggak diampuni, Elia? Mereka tidak bisa diampuni. Kenapa? Karena mereka adalah makhluk immortal, makhluk roh. Maka dosa mereka pun dosa yang immortal, dosa yang tidak dapat diampuni. Jadi iblis itu berasal dari pengkhianatan kepada anugerahnya Allah. Iblis itu adalah orang yang menghujat kasih karunia Allah, yaitu orang yang menyalahgunakan free will yang dikaruniakan oleh Allah. Jadi bukan, dan Tuhan mengizinkan itu terjadi. Kenapa? Dia menghargai apa yang dia beri dan menghargai apa yang dia ciptakan. Jadi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang otoriter, yang membatas-batasi orang pada anugerah. Ingat, free will itu anugerah. Kalau free will itu dibatas-batasi, itu bukan anugerah. Nah, ketika free will yang adalah anugerah yang diberikan kepada malaikat itu disalahgunakan, Tuhan mengizinkan itu terjadi karena itu anugerahnya dia. Dan kemauan pribadi yang ia cipta adalah menuntut itu semua. Ya, ini kita keluar dari ranah kekristenan. Ya, tapi dengan apa? Klaimnya kita, base berpikirnya kita. Ya, jadi bukan Tuhan yang ciptakan kejahatan itu. Allah itu adalah antitesanya dosa dan akibatnya. Gitu. Ya? Iya kak. Berlanjut lagi kak. Ini Ya. kita nanti berlanjut lagi. Free will, saya setuju dengan itu kak. Tapi pak maksudnya udah setuju. Muncul lagi pertanyaan kak gini. Tuhan kita maha tahu. Dia tahu apa yang belum terjadi dan apa yang sudah terjadi. Dia tahu semuanya. Betul. Bahkan apa yang belum kita lewati dia udah tahu itu bakalan terjadi. Nah, ketika Tuhan memberikan free will kepada malaikat, apa Tuhan sudah tahu kalau itu nanti menjadi sesuatu yang buruk di masa depannya? Betul, dia tahu itu. Tapi kan dia beri apa? Solusi, Kebebasan. yaitu Yesus Kristus. Dia tahu itu, malaikat itu akan apa. Tapi pengetahuannya itu tidak menjadi landasan bagi dia untuk menghambati anugerahnya. Pengetahuan Tuhan tidak menjadi dasar penentuannya. Tuhan tahu
tetapi bukan pengetahuan itu menjadi dasar penetapannya. Dan bukan pengetahuannya itu yang menghalangi anugerahnya. Kalau pengetahuannya menghalangi anugerahnya, maka Allah bukanlah kasih. Karena kasih itu relasional, bukan substansial. Sedangkan anugerah itu diberikan oleh relasi yang di dalam dia, yang adalah kasih. Begitu. Gimana? Keren, keren Kak. Ya memang begitu. Jadi jangan bilang Kristen itu alah halu lah apalah, enggak. Kalau Anda mungkin berpikir belum masuk akal karena ya akalmu enggak sampai, belum sampai. Tapi kalau makanya di dalam Yesus biar kita punya hikmat untuk bisa mengerti itu semua. Gitu. Ya. Oke. Oke, puas Kak. Oke, Nyambung kalau semuanya. begitu kita lanjut ya. Ya, silakan Gan. Selamat malam. Halo, selamat malam Bang Elia. Ya, salam, silakan. Bang, saya mau nanya nih, eh buat seorang anak bayi yang belum dewasa, yang dia belum mengenal kekristenan, itu gimana Bang? Kalau dia meninggal, dia Dia belum ke dewasa. Firdaus. Oh, ke Firdaus ya Bang? Ya, karena meskipun dia punya natur dosa, tapi dia belum punya kemampuan untuk meresponi dosa itu. Oh, Gitu. siap mau nanya itu aja Bang. Oke Bang. Oke, iya. Silakan holong sotar putik. Pak, suaranya mantul, Pak. Kok nggak ada ya? Ya, silakan Riel. Ada yang mau kamu tanyakan? Malam Kak Ilia, shalom. Ya, shalom, silakan. Ada yang mau ditanya? Iya, kakak saya mau tanya nih, karena kan saya kan sering ikuti kakak punya live dengan biasanya di room sebelah juga itu biasa bahas-bahas Alkitab. Terus saya mau tanya Kak, biasanya mereka bahas Kidung Agung tuh saya juga kan belum mengerti. Jadi kayak macam penjelasan tentang Kidung Agung kan saya juga belum pernah baca. Jadi saya dapatnya dari room sebelah Kak. Tapi dorang itu suka hina-hina begitu. Ya, Kidung Agung itu kitabnya Salomo ya. Jadi Kidung Agung itu dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Song of Solomon atau puji-pujian dari Salomo. Nah, Kidung Agung itu berisi bahasa yang bersifat sastra. Jadi dia bahasanya itu bahasa-bahasa yang tidak dimengerti secara harafiah. Ya, misalnya ketika di dalam Kidung Agung disebut putri-putri Sion, yang berkulit putih, kemudian puji-pujian yang agak bahasa yang sedikit vulgar. Tetapi itu tidak merujuk kepada makna yang harafiah seperti itu, tetapi makna simbolis atau makna yang sastra. Itu karena ini Kidung Agung itu Song of Solomon, jadi lagu-lagu dan puji-pujian seperti orang berbahasa sastra, berbahasa kiasan yang tidak dimaknai seperti arti literal dari kata itu, gitu. Lagu apa, puji-pujian Salomo gitu. Oh iya Kak, soalnya mereka tuh kayak kutip-kutip beberapa ayat saja yang kayak macam ada vulgar-vulgarnya gitu, terus mereka bahas di room itu sampai kayak jelekin-jelekin gitu loh Kak. Iya, kan mereka kan memang karena pikirannya ke sana terus, jadi kena sesuatu yang begitu langsung terkena yang begitu, gitu. Padahal orang Kristen nggak pernah memaknai ayat-ayat seperti itu dalam pemahaman yang vulgar,
Karena Tuhan Yesus sebagai role modelnya kita itu nggak pernah berbuat seperti apa yang di dalam lagu-lagu Salomo itu. Kalau memang itu maknanya negatif, berarti Kristus yang adalah teladan kita harusnya melakukan itu. Tapi dalam pengajaran kita kan nggak ada yang begitu. Nggak ada tuh kita diajari bisa poligami, dapat istri banyak, bidadari-bidadari itu nggak ada diajarin. Gitu. Oh iya Kak, sama itu Kak mereka bahas kenapa Tuhan itu netek-netek begitu sama sambil kalau tidak dikasih netek itu dia nangis-nangis. Emang Tuhan kayak begitu? Dorang bilang begitu. Iya kan, penulis surat Ibrani mengatakan imam besar kita adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya, dia dalam keadaannya sebagai manusia pasti menjadi seperti manusia yang sempurna, sebagaimana bayi menyusui, bayi makan, bayi minum, bayi disuapi, bayi disapi. Ya tentu Yesus mengalami itu ketika dia kecil. Karena Tuhan Yesus itu manusia yang sempurna, bukan manusia jadi-jadian, gitu. Oh iya Kak, itu saya kayak mungkin yang saya tanyakan soal Kidung Agung tadi. Tapi itu lagu ya Kak ya? Ya itu lagu-lagu Salomo. Oh, karena mereka bilang memang itu firman Tuhan kayak gitu ya, porno gitu. Ya banyak makna yang bisa dipelajari dari lagu-lagu Salomo. Karena Salomo kan orang yang berhikmat, yang diberikan Allah hikmat. Gitu. Karena Mesias juga kan datang dari keturunan Salomo. Yesus. Oh ya Kak, makasih Kak. Itu saja Kak yang saya mau tanya. Oke, ya. Silakan Andre. Ada yang mau ditanyakan Andri? Shalom. Nggak ada ya, Andri. Shalom Timothy. Selamat malam. Iya, shalom Mas Elia. Tadi bukannya di komannya RK ya? Iya, tadi aku ada call terus aku turun dan buat ambil komal sendiri. Nggak kondusif Oh, soalnya. Banyak yang Oke. nggak jelas. Ya udah oke kalau gitu lanjut Mas Elia. Oke. Silakan 07. Selamat malam. Shalom Kak. Ya, salam. Silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan Pak? Silakan. Kak aja, saya mau bertanya bentar ya. Iya. Tentang apa namanya? Tentang kerajaan 1000 tahun itu Kak. Ya. Apa yang mau ditanya dari kerajaan 1000 tahun? Kakak boleh jelaskan itu nggak sama saya? Timothy mau jelasin kerajaan 1000 tahun? Silakan. Ke toilet Kak, bentar, nggak lama. Lanjut dulu. Oke. Kerajaan 1000 tahun, kalau kita baca di dalam Wahyu ya. Wahyu. Kita baca di dalam Wahyu 20 dikatakan begini ayat 1 sampai 15. Ya, kita lihat di ayat di ayat 6. Wahyu 20 ayat 6. Dikatakan begini, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu, kematian yang kedua tidak lagi berkuasa atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Nah, kerajaan 1000 tahun ini kapan? Kerajaan 1000 tahun itu adalah saat ini. Ya, saat ini sejak Kristus Mesias datang lahir ke dunia sampai nanti kedatangannya yang kedua kali. Itulah kerajaan yang 1000 tahun itu. Ya, jadi bukan nanti. Karena kerajaan 1000 tahun itu merujuk kepada kerajaannya Mesias. Sejak dia lahir dan sejak dia sampai dia akan datang yang kedua kali. Makanya di akhir masa kerajaan 1000 tahun itu iblis akan dilepaskan. Iblis akan dilepaskan itu merujuk kepada Antikristus yang akan menganiaya orang Kristen di akhir dan penghujung zaman kerajaan Yesus Kristus. Ya, jadi kerajaan 1000 tahun secara gematria orang Ibrani
kita dapat mengetahui bahwa 1000 tahun itu berasal dari perkalian angka gematria 10 kali 10 kali 10 atau 10 dikali di pangkat 3. Itu 10 itu artinya penuh, ya, sempurna. Nah, 3 itu adalah angka ilahi, merujuk kepada Tritunggal. Jadi 10 pangkat 3 itu merujuk kepada waktu yang penuh menurut ketetapan ilahi, yaitu waktu kerajaan ilahi yang penuh dan sempurna, yang ditegakkan oleh Kristus ketika datang ke dunia. Ya, makanya dikatakan dalam Lukas 16 ayat 16 bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi itu berlaku sampai tampilnya Yohanes Pembaptis, dan sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan. Nah, kerajaan Allah diberitakan ini adalah apa? Yesus Kristus sendiri. Gitu. Jadi keadaan 1000 tahun itu adalah sekarang. Kamu sedang hidup di masa kerajaan 1000 tahun. Gitu. Oh, gitu ya Kak. Iya, ya. Jadi itu aliran amilenium atau Itu premilenialisme. amilenium. Itu amilenium. Oh, bukannya apa perbedaan kedua itu ya? Amilenium sama amilenium ada 3, ada post premilenium, ada Pre post sama ami. Iya, sama. Jadi yang premilenium itu berbicara percaya dengan adanya pengangkatan sebelum kerajaan 1000 tahun. Kesusahan besar sebelum kerajaan 1000 tahun. Nah, saya tidak percaya dengan pengangkatan. Saya Karena percayanya dengan kebangkitan. Gitu. Karena Tuhan Yesus sendiri yang ngomong bahwa semua orang, baik orang pilihan, itu akan mengalami masa aniaya. Gitu. emang kan bukannya dikatakan bahwa kita akan nanti bangkit dari antara orang itu. Betul, itu kebangkitan, bukan pengangkatan. Apa bedanya punya kebangkitan dengan pengangkatan? Bukannya kita nanti diangkat ke surga gitu atau? Enggak. Kalau pengangkatan itu percayanya orang-orang pilihan itu tidak mengalami penganiayaan. Gitu. Oh, Maka saya nggak percaya itu. Saya percaya orang pilihan pun akan ikut dianiaya ketika dia hidup di masa pemerintahan antikristus itu. Gitu. oh gitu ya Kak. Ya, Ya, Kak, terima kasih Kak penjelasannya. oke. Gitu ya. Apa dia ngerti ya bahasa Batak ya, Bang? Selamat malam. Ya, silakan Echen. Halo, Ya, halo, silakan Pak. Kak, kan ada yang dikatakan di Alkitab, jika imanmu sebesar biji sawi, engkau bisa memindahkan gunung. Kalau misalkan dideskripsikan di zaman sekarang, bagaimana ya kira-kira itu? Timothy mau jawab, Timothy? Iya, terkait dengan iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan satu gunung. Jangankan penafsiran yang salah diartikan ya, ini juga pernah terjadi pada abad ke-8 Masehi. Abdul Aziz bin siapa itu? Pokoknya seorang khalifah dari Mesir. Dia pernah menantang seorang Kristen karena apa? Hasutan orang Yahudi. Ini sedikit kita bahas sejarah dulu, baru kita masuk kepada penafsiran. Jadi waktu itu ketika ada perdebatan, Khalifah Abdul Aziz Mu'adz bin Mu'adz. Jadi bapaknya itu Mu'adz. Lalu dia menyuruh untuk perdebatan antara Yahudi dan Kristen. Waktu itu seorang Kristen bernama Patriark Ibrahim mengatakan kepada seorang Rabi Moshe, tidak heran kamu itu menyangkal Yesus Kristus karena apa? Karena dalam kitab Yesaya kamu dikatakan seperti hewan yang tidak berakal. Kenapa? Dikatakan lembu mengenal pemiliknya, tapi kamu tidak
lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel umatku tidak. Sampai khalifah ini menertawakan, betulkah itu? Iya, betul, itu dalam kitab mereka. Jadi uh, Rabi Moshe ini karena sudah sakit hati, dia mencari ayat-ayat dalam Injil. Ya salah satunya itu tadi, jika imanmu besar, jika imanmu sebesar biji sesawi, itu akan memindahkan gunung. Jadi sekitar 3 atau 4 hari berikutnya dia menghasut khalifah ini dan mengatakan, tahukah engkau ya raja, sesungguhnya ada agama penyesat dan agama pembohong dari negara kita. Apa itu? Siapa itu? Beritahu sama saya. Dia adalah orang-orang Masihin, Kristen maksudnya. Dia adalah orang-orang Kristen. Karena di dalam kitab mereka sendiri, yang mereka sembah itu mengatakan bahwa iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Akhirnya khalifah ini meminta Patriark Ibrahim untuk maju menghadap dia dan mengatakan apa? Betulkah apa yang dikatakan dalam kitabmu itu? Betul. Sekarang saya minta kepada kamu, lakukan itu. Kalau kamu tidak bisa lakukan itu, pergi dari negara saya. Kalau kamu tetap pergi ke negara saya, kamu harus menjadi pengikut saya, agama Islam ya, karena waktu itu Islam Syiah. Kalau tidak, kamu akan dianiaya. Turun ya orangnya ya. Oke, lanjut ya. Jadi kamu akan dianiaya. Akhirnya apa yang terjadi? Patriark ini sempat gundah sampai dia mengundang semua seorang para rahib maupun para rahib lainnya untuk mendiskusikan ini. Ya, karena memang dalam ayat Injil itu tidak bisa diartikan secara harafiah. Tapi ada satu mukjizat yang terjadi ketika Bunda Maria turun ya untuk memberitahukan, pergilah kamu kepada si Anu, si Fulan, kepada orang ini. Ini adalah seorang rahib yang selalu menyembunyikan dirinya. Dan ternyata Patriark Ibrahim ini bertemu dan meminta dukungan doa. Dan ternyata mereka berdoa bersama sampai hari berikutnya. Itu pernah terjadi Bukit Al-Muqattam. Mereka berkumpul, ada Khalifah Abdul Aziz ini bersama Rabi Moshe dan maupun juga terhadap Patriark Ibrahim. Apa yang terjadi? Mereka berdoa sambil bersujud dan mengatakan Kyrie eleison. Tiba-tiba gerakan bumi membuat bukit itu mulai naik dan akhirnya matahari itu dapat terlihat sinarnya dari bawah bukit yang terangkat. Itulah yang dikenal sekarang ini di Mesir yang disebut dengan Bukit Al-Muqattam. Masih ada sampai sekarang. Monumennya ada terjadi. Apakah ini diriwayatkan dalam sejarah-sejarah Islam? Kalau saya nggak salah ada dalam Tariq Khulafa itu. Karena ada kisah Abdul Aziz tidak mau disebutkan karena apa? Istrinya dia pernah murtad karena pengakuan karena penglihatan dari iman orang Kristen yang mengangkat Bukit Al-Muqattam itu. Ya walaupun sumbernya sedikit ya yang terkait dari Islam, tapi yang paling banyak itu adalah kisah ini dalam sumber-sumber naskah dari kitab-kitab kawan kita dari Koptik. Kalau nggak salah pernah terjadi juga di gereja Yunani, saya lupa yang dari gereja Yunani. Tapi yang perlu saya tegaskan adalah sebenarnya ketika kita memahami ayat Injil ini bukan untuk mencoba-cobai Tuhan. Dasarnya bukan untuk mencobai-cobai Tuhan, tetapi ingin menunjukkan kepada iman seseorang itu tumbuh berdasarkan hal terkecil. Kenapa? Hal terkecil itu digambarkan seperti biji sesawi. Biji sesawi itu adalah benda yang kecil, tapi kalau ditanam, pohonnya itu luas dan lebat, bahkan lebih besar daripada pohon lain. Kita diajarkan untuk seperti itu. Seandainya kita memiliki iman yang teguh, sesuatu hal yang mungkin mustahil di hadapan manusia, itu akan mungkin di hadapan Allah. Itu aplikasi yang disampaikan dalam Injil tersebut. Tapi kalau dikatakan apakah ini pernah terjadi? Ya, ini pernah terjadi. Dan itu karena kemurahan Allah untuk menyelamatkan umat-umatnya yang hampir dalam penindasan. Ya, begitu yang bisa saya sampaikan. Silakan Kak Elia. Ya, jadi memang dalam sejarah pun ada bukti bahwa iman itu bisa memindahkan gunung ya, dari sejarah teman-teman Ortodoks Koptik. Tetapi yang perlu di-highlight itu sebenarnya adalah tentang bahwa iman sebesar biji sawi itu berbicara tentang pertumbuhan. Tadi Timotius sudah jelaskan bahwa biji sawi itu memang sangat kecil, tetapi ketika dia ditanam,
dia bisa menjadi pohon yang begitu besar, bahkan lebih besar dari antara pohon-pohon yang lain. Ya, jadi kalau kita punya iman yang teguh, kalau kita punya iman yang sungguh-sungguh, ya di dalam iman itu dan pengharapannya kita tidak akan mustahil menghadapi dan melakukan apapun yang ada di dalam hidup. Ya, ada suatu pendeta, saya lupa, Bigman Sirait, ya, Bapak almarhum pendeta Bigman Sirait, dia pernah berkata begini, bahwa iman yang besar itu dapat memindahkan gunung, tetapi kalau iman yang benar adalah sekalipun gunung itu tidak pindah, tapi kamu tetap percaya. Nah, jadi iman sebesar biji sesawi itu merujuk kepada pertumbuhan dan buah yang akan dihasilkan dari benih itu, gitu, ya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Dan Ya. kalau masih boleh bertanya, Ya, bagaimana silakan, Mbak. tentang kalau di masa-masa sekarang tentang iman itu, apa entah kalau misalnya ada orang yang beriman, dia imannya sebesar biji sesawi, apa yang bisa dia lakukan di zaman sekarang? Apakah ada mujizat kesembuhan, dia bisa menyembuhkan orang atau hal lain? Seperti yang saya katakan sebelumnya, hal itu bisa saja terjadi, ya, bisa saja terjadi. Itu atas karena kemurahan Allah. Tapi kita harus ingat, jangan seperti orang-orang yang tidak berakal. Layaknya iblis, ketika iblis mencoba Yesus di padang gurun, dia pernah mengatakan apa? Jatuhkanlah engkau di atas tebing ini, karena ada tertulis di dalam kitab Tuhan, malaikat akan memegang kakimu sehingga kakimu tidak terhantuk. Tapi Yesus menjawab juga dengan ayat kalimat dalam kitab Taurat, ada juga tertulis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, yang perlu kita pertanyakan adalah ketika hal ini terjadi, posisinya dalam hal apa dulu? Ingin mencobai Tuhan atau ingin menyatakan kemuliaan Tuhan dengan iman kita? Pertama, dengan iman, atau dalam hal terjepit. Kisah ketika terangkatnya Bukit Al-Muqattam itu adalah hal terjepit, dan Allah memberikan kemurahannya dan hal itu terjadi. Sekali lagi kembali kepada posisinya sebagai apa? Ya, sebagai untuk melihat kemuliaan Allah terhadap mereka yang tidak beriman. Karena apa? Karena tanda-tanda itu adalah untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan hikmat adalah untuk orang-orang yang tidak mengenal iman tapi ingin bertumbuh untuk mengenal iman itu sendiri. Ya, gitu. Iya. Jadi harus disesuaikan ya tentang iman, harapan, dan kasih. Betul. Jadi biji sesawi itu sebenarnya tentang iman yang benar. Jadi milikilah iman, sekalipun mujizat tidak kamu dapatkan dalam hidupmu, tapi ketika kamu mampu percaya kepada Yesus, itu adalah mujizat terbesar. Mujizat terbesar orang Kristen itu bukan karena sembuh dari penyakit, bukan karena bisa berjalan dari kelumpuhan, bukan karena bisa tiba-tiba makmur dari kemiskinan, enggak. Itu terlalu gampang bagi Tuhan. Tetapi mujizat terbesar bagi orang Kristen adalah ketika dia mau dan mampu percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah dan Juru Selamat yang hidup. Karena banyak orang yang punya semuanya itu, tapi tidak mampu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Gitu. Dan jadi kita sebagai orang Kristen itu jangan orang Kristen yang FOMO-an. Ketika ada mujizat baru imannya bertumbuh, tidak ada mujizat imannya tidak bertumbuh. Padahal mujizat yang terbesar itu adalah pertobatan kita ketika kita metanoia, kembali kepada Kristus dan mengenali Dia sebagai Allah yang benar. Gitu. Itu mujizat terbesar dalam iman kita, iman Kristen. Di luar itu tidak ada. Masalah kesembuhan dan lain-lain itu hanya bonus saja dari iman itu. Buah iman kalau Tuhan berkenan di dalam kemurahannya. Gitu. Ya. Ya, kalau misalkan kalau di manusiawi kan
apa iman kita, kalau misalkan hari ini mungkin 30%, besok bisa turun atau naik kembali begitu. Ya, makanya iman itu dipupuk selalu, karena iman itu seperti benih. Kamu harus membuat dia tumbuh jadi pohon yang besar. Gitu. Yang terakhir, kalau secara pribadi bagaimana kita bisa mengukur iman kita pada diri sendiri, bukan pada orang lain? Buahnya, berbuah enggak iman itu? Kalau tidak berbuah berarti imanmu belum benar. Tuhan Yesus berkata bahwa ada yang ditabur di semak belukar, ada yang ditabur di jalanan. Kalau tidak bertumbuh dan tidak berbuah, itu bukan iman yang benar. Jadi bagaimana kita tahu itu iman itu besar, iman itu benar, iman itu bertumbuh dari buahnya. Kalau kamu hanya bertumbuh tetapi tidak berbuah, itu pun sia-sia. Karena Tuhan Yesus juga dalam hal yang sama berkata, aku pokok anggur yang benar. Ya, thank you teman-teman. Akulah pokok anggur yang benar, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi berbuah di dalam Kristus. Gitu. Yang tidak berbuah itu akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi orang Kristen jangan puas ketika hanya percaya tapi tidak menunjukkan buah-buah yang mendatangkan kemuliaan bagi Bapa. Tuhan Yesus berkata, buahmu itu dengan demikianlah Bapakku dipermuliakan. Kalau kita berbuah tetapi tidak memuliakan Bapa, itu pun tidak berguna. Gitu. Matius 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Gitu ya. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Semoga Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Ya, silakan pembasmi. Ada yang mau ditanyakan? Selamat malam. Iya, malam. Silakan Pak. Shalom. Scroll pas gua lihat ini pas tema ini pas gua mau tanya pas sama Elia. Ya. Soalnya pas gua di room kadrun tuh, gua dilempar dengan ayat ini. Untuk jawaban yang ada pada gua itu udah ada, tapi gimana ya? Udah ada di pikiran, tapi untuk mengeluarkan kata-kata itu nggak bisa. Makanya gue mau cari penalaran yang baik tentang ini. Ini kan kalau gue lihat tentang pasal ini kan berbicara tentang kerendahan kan di hadapan Kristus. Ya. Terus karena kalau menurut gue, kalau bodoh karena Kristus, tapi menurut mereka itu, kalau gue semakin lama semakin kenal Kristus, bukan bodoh sih, tapi semakin pinter. Itu yang gue maksudkan. Makanya gue mau tanya ke Kak Elia gimana cara penalaran Kak Elia, cara pandang Kak Elia mengenai bodoh karena Kristus ini. Ya, jadi perikop bodoh karena Kristus itu mulai dari ayat 6 itu tentang rendahkanlah dirimu. Orang-orang yang di luar Kristus, orang-orang yang di luar Tuhan Yesus, mereka tidak akan pernah mengerti artinya bodoh karena Kristus. Mereka tidak akan pernah bisa memahami ini. Apa yang dimaksudkan kita menjadi bodoh oleh karena Kristus? Ini dalam 1 Korintus 4 ayat 10 dikatakan demikian. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kamu kuat, kamu mulia tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Apa maksud Rasul Paulus mengatakan hal seperti itu? Dalam standar dunia, dalam pemahaman dunia, dalam filsafat dunia,
kalau kamu dihina-hina kembali, kalau kamu dicaci-caci kembali, kalau kamu disakiti-sakiti kembali, kalau kamu diperbuat yang jahat, maka perbuatlah hal yang sama kepada mereka. Itu standar dunia. Tetapi Rasul Paulus ingin menyampaikan apa? Bahwa kami yang sudah di dalam Kristus ini menjadi bodoh. Kami tidak melakukan kejahatan apa yang orang lakukan kepada kami. Kami tidak membalaskan hal-hal yang jahat yang orang lain lakukan kepada kami oleh karena Kristus. Rasul-rasulnya Tuhan Yesus itu dihina, dicaci, dan dimaki oleh karena nama Yesus yang mereka bawa dan yang mereka pikul kemana-mana sebagai penginjilan mereka. Tetapi hal yang jahat yang mereka dapatkan tidak mereka kembalikan, tidak mereka balaskan dengan hal yang sama. Nah, dengan hal itulah Rasul Paulus mengatakan, kami menjadi bodoh karena Kristus. Artinya apa? Kami nggak mau neko-neko. Kami dihina, kami bodoh amat, kami dicaci, kami biarin. Kami dimaki, kami dibiarin. Kami tidak mau membalas seakan-akan seperti orang bodoh. Nah, sikap yang seperti itulah yang dimasukkan Rasul Paulus sebagai apa? Merendahkan Bodoh karena Kristus. hati. Merendahkan diri kan? Iya. Gitu. Jadi bukan bodoh dalam Oh hal jadi intelektual, dalam hal apa, bukan begitu. Tapi iya, perendahan hati. makanya pas gua baca kan gua nanti ini gua buat langsung muncul di pikiran gua ayat ini karena dilontarkan sama Nora Aritonang kan. Hmm. Pas gua cari pemahaman, soalnya kalau cuman dengan satu ayat kan kita langsung terpengaruh gitu. Makanya gue baca pasalnya, oh berarti ini mengenai tentang membalas dengan baik itu, balas jahat jangan balas dengan jahat kan? Itu mengenai attitude kan? Betul, betul. Itu tentang moral, bahwa ketika orang menjahati kita, kita jangan jahati balik. Hukum dunia, kalau kita dijahati, jahati balik. Tapi kita menjadi bodoh dalam pandangan dunia oleh karena Kristus. Itu maksudnya. Oh gitu ya. Oh jadi gambarannya misalkan kalau kita sebagai pelayan kan, kalau misalkan banyak orang yang mencaci maki kita kan, karena nggak usah gitu ya. Gambarnya seperti itu kan? Ya iya, jangan dibales, biarin aja. Oh Ya orang anggap kita, udah. orang anggap kita itu orang bodoh. Ngapain sih dia mau dihina-hina, dimaki, dicaci? Bodoh banget sih dia mau diinjak-injak begitu. Nah, orang anggap kita bodoh, ya Oke. nggak apa-apa. Tapi kita melakukan itu, kita tidak mau bales. Itu karena nama Yesus yang kita bawa. Kalau kita hina balik mereka, Mantap. apa bedanya kita dengan mereka? Kan gitu. Sama aja. Terus gini, berarti Kak Elia berarti kita sepaham. Cuman boleh nggak saya mau tanya satu lagi. Boleh nggak? Ini kok ini cuman gua mau samakan dengan pemikiran gua, kalau sama tuh nggak. Soalnya pas gua tanya sama Bapak Budi Asali agak agak lain soalnya apa aja cara penalarannya Bapak Budi Asali, soalnya pemahamannya udah tinggi sekali kan gitu. Sederhana yang penting kita bisa paham gitu. Tentang penyaliban antara Mesir dan di kota Sodom, Penyaliban Mesir dan kota Sodom. di dua saksi Allah itu. Oh, itu secara simbolis disebut dengan Sodom dan Mesir. Sodom itu mewakili perilaku dan moralnya mereka. Sedangkan Mesir itu, Berarti dosa kan? dengar dulu, Sodom itu mewakili moralnya mereka yang rusak. Orang-orang Yerusalem yang rusak moralnya di masa yang akan datang seperti Sodom, dan mereka menjadi penyembah berhala seperti orang-orang Mesir dalam Wahyu 11 itu. Gitu. Jadi itu simbol dari sikap dan moral di zaman antikristus yang akan membunuh dua saksi Allah di masa yang akan datang, yaitu Henokh dan Elia. Jadi Sodom itu simbol kerusakan moral,
dan Mesir itu simbol penyembahan berhala. Tempat Tuhan disalibkan di mana? Di Golgota di Israel. Nah, nanti orang Israel secara moral akan seperti orang Sodom dan akan seperti orang Mesir, yaitu penyembah berhala. Gitu. Gitu ya, simbol ya. Itu kan simbol, itu bukan bukan harafiah, karena itu kitab apokaliptik. Oh, gua udah paham. Cuman thank you. Makasih banyak untuk penalarannya yang baik. Soalnya gua gini nih. Ini gua cari orang supaya apakah sama dengan pemahaman saya atau enggak. Oke, makasih banyak Kak Eli. Sampai situ aja. Oke, ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika firman Tuhan ini memberkati saudara, subscribe channel ini dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman supaya semakin banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.